pernyataan sikap terkait dengan akan adanya muktamar Jatman versi Pak Lutfi bin Yahya di Pekalongan, yang informasi yang sudah beredar akan berlangsung tanggal 8 Desember atau awal bulan depan. Kami juga telah mendengar bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam pernyataan sikapnya telah menegaskan bahwa kepengurusan Jatman di bawah Lutfi bin Yahya telah didemisioner, telah habis masa jabatannya. Oleh karena itulah, muktamar Jatman awal Desember besok yang diselenggarakan oleh kelompoknya Lutfi bin Yahya Pekalongan, kami nilai adalah muktamar ilegal, muktamar tandingan ilegal yang bukan diselenggarakan oleh Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Kepada seluruh mursyid thariqah di seluruh Indonesia yang tergabung dalam pengurusan Jatman, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, karena Jatman adalah badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama, maka seharusnya mengikuti seruan, instruksi, dan ADART yang ada di Nahdlatul Ulama. Karena muktamar Jatman di Pekalongan di bawah komando Lutfi bin Yahya adalah ilegal, muktamar yang bukan dilaksanakan atau bukan restu izin dari PBNU, maka tidak perlu untuk diikuti. Para pengurus Jatman di seluruh Indonesia, baik di provinsi maupun kabupaten, tidak perlu untuk mengikuti atau menghadiri muktamar ilegal tersebut. Jika penjenengan semua pernah baiat atau rekod kepada Habib Lutfi, saya wasiatkan, batalkan apa itu baiat atau rekod penjenengan kepada Habib Lutfi. Yang kedua, dengar-dengar sering-sering ada berita Habib Lutfi mau bikin muktamar Jatman. Saya berwasiat jangan pernah datang, karena kalau penjenengan datang berarti Anda sedang membantu kebatilan yang itu menyakiti Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kazep dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Kazep, muktamar Jatman sebentar lagi akan dilaksanakan di kota Pekalongan. Akan tetapi banyak sekali penolakan, tapi yang kontra dengan Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ternyata di sini kita tahu ya teman-teman, yang menolak itu hanya gerombolan kecil. Dan itu tidak semua wilayah teman-teman, hanya sebagian kecil daripada Jateng, sebagian kecil daripada Jatim. Selain itu, mereka yang menolak itu bukan orang-orang thariqah, ya, bukan orang-orang thariqah ataupun bukan yang tidak termasuk anggota thariqah, baik itu thariqah Tijani, thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, thariqah Sadiliyah, dan thariqah-thariqah yang lain. Mereka itu hanya menumpang, tujuannya ingin menjatuhkan dan menumbangkan Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Itu tujuan mereka, karena mereka punya calon yang ingin mereka sodorkan untuk menjadi ketua Jatman. Itu aja ya. Jadi visi misi mereka itu memang satu, ingin menumbangkan Habib Lutfi bin Yahya. Dan yang menolak itu pun sebagian kecil dari Jawa Tengah sama Jawa Timur, sebagian kecil. Sedangkan dari Jawa Barat tidak ada penolakan. Bahkan deklarasi di Jawa Barat yang bertempat di Cianjur, kalau nggak salah, nanti saya akan tampilkan videonya, mereka menyetujui adanya muktamar Jatman di Pekalongan. Itu seprovinsi Jabar loh. Dan mereka semua itu adalah orang-orang thariqah atau ahli thariqah. Sedangkan yang menolak itu mereka yang tidak ikut thariqah, seperti si Agus KBN yang teriak-teriak kenceng banget. Dia itu adu domba. Dari dulu dia mah selalu adu domba. Si Agus KBN tuh admin KBN ya, selalu adu domba. Kemudian Fuad Pleret, dia juga itu menurut saya bukan ahli thariqah ya, bukan ahli thariqah dia. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya kita tahulah sendiri jejak digitalnya dia, ya. Nggak kelihatan ahli thariqahnya, lihat dari mukanya saja nggak kelihatan, gitu, ya.
Kemudian yang menolak itu hanya sebagian kecil saja. Mereka itu banyak pendukung dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu sebagian kecil sebetulnya pendukungnya ya, dan ramainya di medsos. Mereka itu karena mengatasnamakan Wali Songo, mengatasnamakan pribumi, mengatasnamakan membela rakyat, meluruskan sejarah. Padahal mereka sendiri yang merubah sejarah itu gitu loh, bukan yang lain, bukan Habib Lutfi, tapi mereka sendiri yang merubah makam, memalsukan makam. Bahkan di Pemalang yang memalsukan makam itu dari kubunya mereka sendiri, tapi mereka kambing hitamkan Habib Lutfi. Ya, itu mereka tujuan lah, punya tujuan. Mereka tidak suka dengan, intinya dengan habaib. Nanti lama-lama bukan habaib yang mereka batalkan, tapi juga NU akan mereka acak-acak. Itu yakin seyakin-yakinnya. Karena salah satunya Imaduddin Utsman Al-Bantani bilang seperti ini. Di Indonesia ini sekarang ini tidak ada dzurriyyah Nabi. Ya, tidak ada dzurriyyah Nabi di Indonesia untuk sekarang ini. Terus Wali Songo mau dikemanain? Dzurriyyah Wali Songo mau dikemanain? Dan ternyata yang saya teliti, Kiai Imad itu pun membatalkan nasab Wali Songo. Jadi bukan hanya Ba'alawi yang diacak-acak oleh Kiai Imad, akan tetapi Wali Songo pun mereka acak-acak. Ya, bahkan gerombolannya yang lain seperti Mogi Nur Fadil, Fakih Hadiningrat, mereka itu semua merubah-rubah nasab Wali Songo. Wabil khusus nasabnya sebagai Kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah. Bahkan Sunan mereka itu tidak diakui, seperti Imaduddin, seperti Mogi Nur Fadil, tidak diakui oleh Kesultanan Banten, oleh keluarga Banten. Makanya banyak yang bilang bahwa Mogi Nur Fadil itu adalah tubagus palsu. Ya, itu adalah intermezzonya ya. Kita kembali ke Jatman. Dan di seluruh provinsi, saya yakin seyakin-yakinnya, dan mereka itu semua adalah orang-orang thariqah. Ya, mau itu yang anu thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Tijaniyah, dan yang lainnya, di seluruh provinsi menyetujui adanya muktamar yang diadakan di Pekalongan, wabil khusus dari Jabar. Sedangkan yang teriak-teriak hanya seupil dan yang tidak mengikuti thariqah. Yakin itu, saya yakin-yakinnya tidak mengikuti thariqah dan bukan ahli thariqah. Termasuk Fuad Plered, termasuk siapa lagi tuh, banyak tuh, Syarif. Itu mereka bukan orang-orang thariqah, bukan orang-orang thariqah. Mereka itu hanya menumpang di tempat yang gelap gitu ya. Mereka punya tujuan lah, punya tujuan yang artinya ingin menumbangkan Habib Lutfi, dan mereka mengangkat salah seorang kiainya yang mereka junjung untuk menjadi ketua Jatman. Kan pengen sohor juga. Gitu aja kok repot sih. Ya. Lihat, sebagian besar Jatim mereka juga menyetujui adanya muktamar di Pekalongan. Bil khusus Jawa Barat itu seluruh provinsi Jawa Barat menyetujui adanya muktamar Jatman. Dan di provinsi-provinsi yang lain, di Aceh misalkan, pokoknya di luar Jawa lah gitu, mereka menyetujui adanya muktamar di mana muktamar Jatman di Pekalongan. Menyetujui. Kata saya hanya sebagian kecil, hanya seupil mereka itu menolak. Ya. Dan itu juga sebagian kecil bagian Jateng, sebagian kecil bagian Jatim. Itu kecil gitu, nggak banyak, nggak rame gitu ya. Yang ramenya hanya di medsos doang. Di kenyataannya mereka itu sepi. Yakin itu sih, yakin-yakinnya sepi ya. Coba lihat ketika haul Solo lah, itu Masya Allah meledak. Di Bekasi ketika ada haul, Masya Allah itu penuh jalanan. Mereka bilang haul Lebaran Bekasi disebutnya kan, lebarannya Bekasi. Orang-orang Bekasi lebarannya itu diantaranya haulnya itu kan diantaranya ada acara Habib. Kemudian Kliwonan di Habib Lutfi itu Masya Allah itu Kliwonan loh. Setiap sebulan sekali rame yang hadir di sana, rame banget ya. Jadi
yang mereka itu koar-koar itu hanya sebagian kecil, ramainya hanya di medsos. Dan ternyata di dunia nyata itu mereka mencintai Habib Lutfi. Yakin seyakin-yakinnya saya. Ya, tadi saya bilang mereka punya tujuan yang mereka ingin menjatuhkan Habib Lutfi, itu aja. Sehingga Gus Arya ngotot. Gus Arya, kenapa saya bisa percaya sama Gus Arya? Dia itu selalu ceplas-ceplos kalau ngomong, ceplas-ceplos. Akan tetapi gitu. Dulu beliau itu sempat masuk ke mana? Ke gengnya Mukimat. Sempat masuk. Makanya sekarang beliau berani menentang orang-orang yang menuduh Habib Lutfi yang memasukkan makam. Beliau berani menentang. Bahkan beliau siap membayar mobil atau sayembara, membuka sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan bahwa Habib Lutfi itu memasukkan makam. Tidak ada yang berani sampai sekarang. Hanya omong doang, hanya tuduhan palsu. Gitu ya. Begitulah kira-kira. Paham sampai sini ya? Jadi hanya saya ulangi kesimpulannya, yang menolak Jatman itu hanya sebagian kecil daripada Jawa Tengah sama Jawa Timur. Sebagian kecil. Saya ulangi, sebagian kecil, biar jelas tuh buat Mukimat ya. Dan untuk para muhibbin, selalu mencintai para kiai, mencintai para ulama, mencintai para ustadz, mencintai para guru-guru kita, para habaib, dan siapapun orang-orang yang soleh, yang alim ya. Siapapun cintai. Dan juga jangan lupa untuk mencintai orang-orang yang biasa aja, yang maksiat pun harus dicintai ya. Siapapun harus kita mencintai sesama makhluk. Terlebih-lebih kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Wusto Jatman dan Lajnah Watona Provinsi Jawa Barat beserta pengurus Syu'biyah Jatman dan Lajnah Watona 27 kabupaten kota seprovinsi Jawa Barat mendukung penuh pelaksanaan Muktamar ke-13 bertempat di Kota Pekalongan serta memohon kesediaannya Dr. Honoris Causa Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya menjadi Rois Am penanggung jawab Profesor Dr. Kiai Haji E.F. Nuruddin MPDI Mudir Musto Jatman Jawa Barat. Demikianlah pernyataan kita para pengurus Jatman Jawa Barat tentang berkenaan dengan muktamar yang akan segera dilaksanakan